sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Halo semuanya teman-teman, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang sedih, galau, ataupun lagi sakit nih. Keep fighting ya, don't give up. Cheer up baby. Nah teman-teman, untuk hari ini seperti biasa kita akan ngebahas tentang apa sih yang lagi heboh banget diperbincangkan oleh para netizen. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, aku mau sama kalian jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, berikut adalah informasi selengkapnya. Well teman-teman, for the first topic, kita akan ngebahas tentang Sujin. Kalian tahu gak sih, Sujin itu sudah dinyatakan tidak bersalah. Jadi pada tanggal 8 September, kuasa hukum Sujin menyatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak bersalah atas rentetan tuduhan kekerasan verbal maupun non-verbal. Melalui pernyataan resminya, pengacara Sujin mengatakan bahwa Sujin mengaku sempat cekcok dengan pihak pelapor lewat telepon di masa lampau. Dan ia juga telah meminta maaf kok secara langsung karena telah menyakiti perasaan dari temannya tersebut. Dan teman-teman, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Sujin ini tidak pernah menjadi pelaku. Dan kalian tahu, ternyata Sujinlah di sini yang menjadi korban dari para seniornya. Sebelumnya, kasus ini juga sempat dimulai karena ada tuduhan yang mengatakan bahwa Sujin ini adalah seorang pelaku. Dan opini publik juga tersetir dikarenakan seorang aktris ikut speak up dalam pernyataan yang membuatnya semakin ambigu. Maka dari itu, kini Sujin yang ingin selalu kuat untuk fansnya telah resmi dinyatakan tidak bersalah dan juga menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Dan di tanggal yang sama juga, perwakilan hukum dari Sujin itu menyatakan bahwa Sujin memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakan hukum ke depan, mengingat keadaan bahwa ada batasan untuk menemukan kebenaran melalui prosedur hukum dikarenakan tidak ada bukti lain untuk mengkonfirmasi substantif. Dan sebenarnya kalau aku ngelihat berita ini agak gini ya, miris yang lihatnya. Karena untuk Cube Entertainment itu langsung ngeluarin Sujin loh teman-teman. Gak langsung sih, emang ya berbulan-bulan juga gitu ya kan, diem dan pada akhirnya ya udah keluar. Tapi kenapa sih tidak ditunggu saja gitu sampai pernyataan ini keluar? Kalau tadinya Sujin divakumkan dulu atau hiatus terlebih dahulu dan juga pernyataan ini baru keluar, mungkin sekarang Sujin juga dapat tetap bertahan kali ya di J-Idol. I guess so. Dan teman-teman, seperti inilah respon dari netizen Korea. Langsung aja kita lihat bersama-sama. Apakah ada dari mereka yang menyesal dikarenakan pernah menuduh Sujin menjadi pelaku di masa sekolah? Langsung saja kita lihat bagaimana komentar-komentar mereka. Yang pertama ada yang komentar kayak gini. Ya itu kan dikarenakan kedua belah pihak tidak memiliki semua bukti ya, bahwa kamu tidak dapat menyelesaikan ini dengan mudah loh oleh hukum. Benar juga sih. Next, pengekspos juga tidak pernah punya bukti yang kuat nih. Dan Sujin tidak pernah punya bukti bahwa dia juga tidak melakukannya. Itu sebabnya, kesimpulannya adalah bahwa pengekspos tidak bersalah. Sujin juga bukan penyerang dan juga konten si pengekspos itu dinyatakan semuanya bohong. Jika aku boleh ringkas ya, pengekspos tidak bersalah loh. Tetapi kedua belah pihak tidak memiliki cukup bukti satu sama lain. Jadi, kamu tidak dapat menyatakan bahwa yang satu adalah penyerang dan yang lain adalah korban. Satu hal yang pasti, si pengekspos ini mengatakan bahwa Sujin membuka file kekerasan di sekolah. Tetapi dia sebenarnya adalah korban loh. Next, orang-orang selalu menyebut Shin A. Oke, Shin A ini adalah aktris yang mana dia juga sempat ikut speak up seperti itu. Oke, Shin A adalah orang yang merilis 3 cerita tanpa subjek berturut-turut terlebih dahulu dan juga membingkai Sujin sebagai seorang pelaku. Tetapi ini semua adalah fakta yang dibuat-buat. Dia mengabaikan semua panggilan Cube dan juga dia diam sejak saat itu. Dia perlu mengeluarkan statement. Dan dia adalah orang yang tidak suka terikat dengan hal-hal yang mengenai Sujin sekarang. Tetapi apa yang dia tinggalkan itu penting. Bener sih. Dan sampai sekarang aku juga nggak ngelihat Shin A ini ada gitu film ataupun dramanya. Serius. Aku kan selalu ngikutinnya gitu kan. K-drama dan juga K-movie. But until now aku belum ngelihat Shin A ini untuk comeback lagi. I don't know. Kemana kah Shin A? Ada yang tahu? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next, aku nggak bela Sujin ya, tapi memang benar bahwa nggak pernah ada bukti loh tentang intimidasinya. Dan tidak ada yang bisa membantah klaimnya juga. Nggak ada cara loh untuk mengumpulkan bukti untuk ini setelah bertahun-tahun. Jadi tidak ada artinya untuk menyelesaikannya dengan pengadilan. Benar juga sih, aku setuju. Namun nih, meskipun kita tidak punya cara untuk mengetahui kebenarannya, publik yang memaksa Sujin dan juga teman-temannya untuk merenung adalah orang-orang yang menjadi penyerang, bukan? Benar, publik loh yang jadi penyerang. Jika Sujin benar-benar tidak bersalah, terus siapa dong yang akan menyelesaikan ketidakadilan yang diterima oleh Sujin? Jika dia benar-benar tidak bersalah, dia dikeluarkan dari grupnya. Dan sekarang, dia udah disiplinkan dirinya. Aku sih akan gila ya karena ketidakadilan. Tentu aja nih, dia itu masih seorang public figure. Dan dia juga tidak pernah melakukan hal yang ceroboh di masa sekolahnya. Tapi ini juga pasti sudah terlalu jauh sih.
Satu hal yang pasti adalah tidak akan ada lagi bukti sehingga publiklah yang menyerangnya hingga memaksanya untuk merenung sekarang. Harga yang harus dia bayar dikarenakan ceroboh dengan kata-kata selama hari sekolahnya terlalu keras. Bayangkan dia juga sudah training lama gitu ya kan, debut di J-Idol, habis debut dan juga sudah menuju puncak kepopularitasan. Ada rumor seperti ini dan pada akhirnya dia keluar dari grup. Cukup miris melihat hal ini, serius deh. Dan teman-teman, gimana nih opini kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Next, kita ke second topic, yaitu tentang JYP Entertainment yang mendaftarkan hak cipta untuk Misamo, Mina Sana Momo. Waduh, kok didaftarkannya? Jadi curiga nih sama babe JYP ya? Apa jangan-jangan Misamo ini mau dibuatkan subunit kali? I guess so. Nah teman-teman, baru-baru ini JYP Entertainment telah ditemukan mendaftarkan untuk persetujuan merek dagang untuk Misamo. Nah menurut data, JYP mengajukan merek dagang itu pada tanggal 5 September. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, Misamo ini adalah akronim yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar Twice. Ini digunakan untuk merujuk pada anggota tim Jepang, Mina, Sana, dan juga Momo. Sekedar informasi juga, ada rumor bahwa Mina, Sana, Momo itu telah bersiap untuk debut sebagai trio sebelum mereka resmi bergabung dengan Twice. Sementara JYP juga masih diam tentang aplikasi merek dagang. Banyak penggemar percaya nih bahwa mereka mungkin akan debut sebagai unit dalam waktu dekat. Jujur, aku juga sangat menunggu bagaimana debut unit dari Misamo, karena untuk Twice memang harus membuat subunit sih. Kalau kalian berkaca ya dari grup-grup yang populer di masa lampau, mereka itu nggak sampai 7 tahun berkarir tapi udah ada subunit loh teman-teman. Ada yang bentuk trio, ada yang bentuk duo, intinya kayak beragam deh gitu. Dan untuk Misamo aku nggak tahu sih apakah nanti mereka akan difokuskan untuk di Korea atau nanti mereka akan difokuskan di Jepang. We don't know. Kita tunggu saja bagaimana kabar selanjutnya nanti. Dan apapun itu kita harapkan untuk Misamo nanti dapat sukses ya. Keep fighting. Next teman-teman, untuk topik yang ketiga kita akan membahas tentang YG Entertainment dan juga HYBE yang akhirnya kompak untuk memberikan statement. Tapi statement mereka ini benar-benar singkat teman-teman. Langsung aja aku bacain ya statementnya. Oke, untuk mereka di sini bilang kayak gini teman-teman. Sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Oke, cuman itu mereka bilang. Sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Dan untuk YG Entertainment, seperti yang kalian tahu bahwa mereka juga bilangnya seperti ini di saat ada rumor dating dari Jennie dan juga G-Dragon. Pada kala itu mereka bilang gitu doang. Sulit untuk dikonfirmasi ini adalah kehidupan pribadi artis. Dan untuk HYBE, kok HYBE juga sama ya kayak YG Entertainment pernyataannya. Maksudku gini teman-teman, kalian tuh pasti udah tahu dong ya beberapa rumor dating dari artis YG dan juga artis HYBE label. Kita sebut saja nih, pada kala itu channel YouTube Sojang itu sudah membuat video yang menyatakan bahwa Jungkook berkencan dengan IUB. Lalu Sojang ini juga kembali membuat rumor bahwa Taehyung itu berkencan dengan konglomerat hotel. Setelah itu, HYBE label membuat pernyataan yang menyatakan bahwa klaim yang dituduhkan oleh Sojang tidak benar dan mereka juga akan mengambil tuntutan hukum. Oke, seperti itu. Next, kita move ke YG Entertainment. YG Entertainment juga sama, di saat ada idolnya yang diberitakan berkencan dan berita kencan mereka itu bohong, YG Entertainment mengatakan seperti ini. Itu tidak benar dan kami juga akan mengambil tindakan hukum. Hal itu terjadi di saat Jisoo dirumorkan berkencan dengan seorang pesepak bola terkenal dan juga ternama dari Tottenham Hotspur, siapa lagi kalau bukan Son Heung-min. Tapi teman-teman, kenapa untuk saat ini mereka mengatakan sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka tidak menyebutkan mereka itu akan mengambil tindakan hukum seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya? Why? Jujur nih ya, yang paling aku tunggu statementnya dari YG Entertainment adalah bukan tentang berita kencan ini, tapi yang paling aku tunggu statement mereka adalah tentang bagaimana si hacker. Itu hacker gimana nasibnya nih? Masa dibiarin gitu aja? Ini loh teman-teman, foto orang udah diretas. Dan Lisa ya teman-teman, ada juga hacker lain. Kalian tuh gak sih banyak banget ya hacker yang mau nyerang Lisa, cok. Kalian tuh kan ada aktor, siapa namanya ya, Lee Do Hyun kalau nggak salah, yang main di Sweet Home itu loh. Nah itu untuk akun Instagramnya kan udah dihack ya. Nah setelah si hacker ini berhasil meretas akunnya Lee Do Hyun, barulah dia juga bilang akan meretas akun dari Jang Eun Young dan juga Lisa Blackpink. Jadi dari hal ini kita dapat melihat bahwa member-member Blackpink itu memang diserangnya oleh para hacker ya. Makanya untuk beberapa foto dari para member Blackpink juga udah ke-expose gitu. Dan meskipun di foto itu juga kita tidak melihat ada apa-apa seperti itu ya, fotonya juga fine-fine aja kok, nothing problem. Tapi balik lagi teman-teman, itu kan ranah privacy ya dari para member Blackpink. Dan yang namanya tindakan hacker merupakan tindakan yang merujuk pada kriminal. Ya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Jadi aku tuh pengen denger nih gimana statement dari agensi mengenai nasib dari para hacker. Well teman-teman, apapun itu kita harapkan yang terbaik saja ya. Dan teman-teman, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang line up yang akan tampil di KCON Arab Saudi.
Jadi teman-teman, baru-baru ini Keiko sudah mengungkapkan line up lengkap untuk acara 2 hari di The Boulevard Riyadh City di Arab Saudi. Nah, untuk line up-nya dapat kalian lihat itu ada P1 Harmony, lalu ada juga Pentagon, Rain, Secret Number, Sunmi, dan juga The Boys. Dan mereka ini akan tampil di hari pertama. Lalu yang akan tampil di hari kedua itu ada Aegis, Hyolyn, New Jeans, One Us, Stacey, dan juga 2-1. Wow, debak ya. Dan untuk Secret Number yang akan tampil di KCON Arab Saudi, jujur aku nggak pernah expect bakalan tampil di Arab Saudi. Aku kira mereka itu bakalan tampil di Jepang pada kala itu. Karena yang aku lihat kan untuk KCON ini selain di LA ada juga di Jepang. Tapi aku nggak baca tentang KCON yang ada di Arab Saudi. Waduh. Keep fighting buat Secret Number dan juga grup-grup lain yang akan tampil di KCON Arab Saudi. Keep fighting. Semoga sukses ya penampilannya dan juga diberikan kemudahan. Nah teman-teman, jika kita berbicara tentang Secret Number, ternyata terungkap salah satu fakta baru nih. Bukan fakta baru, sini sebenarnya fakta lama yang mungkin tidak diketahui juga oleh banyak orang, yaitu tentang Jinnie. Nah kemarin kan rame banget nih ya, yang ngebahas tentang Jinnie dan juga member dari CIX. Dan kemarin seperti yang kita baca komentar-komentar dari kayak netizen, itu kan ada yang bilang nih, ih kegatalan banget sih kayak gitu kan. Nah teman-teman sebenarnya kayak gini ya. Perlu kalian tahu juga bahwa untuk culture di idol memang seperti itu. Jadi untuk idol tuh memang untuk berinteraksi gitu dengan lawan jenis memang kayak gitu teman-teman. Nggak bisa yang benar-benar kayak intim gitu loh teman-teman. Intim dalam artian benar-benar kayak dekat, kayak close banget sampai pegangan itu emang agak sulit gitu untuk diterima gitu. Apalagi nih teman-teman ya, kan banyak nih yang belum tahu gitu kan gimana sih Jinnie ini kan. Kalau Jinnie kan memang seperti itu teman-teman. Jinnie ini terkesan kayak lebih easy going banget. Dia tuh sama siapapun, dia tuh mudah bergaul dan juga mudah berbaur. Dan juga untuk netizen-netizen kemarin, aku rasa juga belum mengetahui satu fakta, bahwa Jinnie dan juga member CIX itu pernah kayak trainee di agensi yang sama. Dan ya, sekalian juga pasti tahu member mana yang aku maksudkan. Nah, member yang aku maksudkan di sini adalah BX dan juga Seunghoon. Nah untuk BX sama Seunghoon, kalau nggak salah mereka ini dulunya adalah trainee di YG Entertainment teman-teman. Dan mereka juga bahkan ngikutin YG Treasure Box. Itu loh yang ngebentuk boy group Treasure. Jadi di saat Jinnie gitu ya kan ketemu lagi sama orang yang pernah trainee bareng di agensi yang sama dulu gitu ya kan. Jadi dia memang seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman, nggak semua orang juga tahu tentang fakta tersebut. Jadi mereka mengira bahwa Jinnie kegatalan, padahal nggak seperti itu. Tapi kita dapat ambil sisi positifnya ya teman-teman. Meskipun sekarang mungkin Jinnie sama Minji gitu kan mendapatkan kritikan, ini yang akan membuat mereka menjadi lebih besar lagi. Dan ini juga sudah menunjukkan bahwa Secret Number secara perlahan demi pasti nih, itu sudah menuju puncak kepopularitasan. Ya kita harapkan semoga mereka juga dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Keep fighting pokoknya buat Secret Number. Oh ya, kemarin kan banyak yang nanya, Kak itu dapat ataupun lihat komentarnya dari mana sih? Nah teman-teman, itu untuk komentarnya aku belum sempat bahas ya di video itu. Jadi untuk komentar-komentar itu kalian dapat lihat di Fanpage. Situsnya adalah Panit. Itu memang situs komunitas online Korea. Dan kalau kalian mau berkomentar biasanya juga kalian tuh harus regis atau daftar dulu. Kalau kalian juga belum daftar, kalian juga nggak bakal bisa berkomentar. Dan kalau kalian mau berkomentar di situs tersebut, aku sih sarankan pakai bahasa Korea ya. Karena itu kan situsnya orang-orang Korea. Jangan masuk ke sana ya teman-teman ya. Takutnya nanti kalian dihujat dan juga bakal menjadi topik perbincangan hangat lagi. Oke, well teman-teman sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim Mohamed dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan teman-teman mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.